Nanti buat teman-teman yang belum mengikuti bisa nanti lihat videonya saja. Hari ini kita melanjutkan ya yang kemarin. Masih ingat ya kemarin Mas sudah buat atau mendeteksi mencari kebutuhan fungsional, non fungsional ya, yang merupakan bagian dari proses tahap pertama membuat software atau communication ya. Tahap communication itu kita menginisiasi untuk mencari apa yang mau kita buat atau di istilah yang lain namanya requirement engineering. Ada banyak istilah yang lain ya, jadi jangan bingung ya. Kalau di bukunya Pressman itu communication, nanti di bukunya Summerville nanti ada initiation kalau nggak salah. Itu semua sama ya, sebetulnya kita mencari apa yang mau kita buat ya, dengan gambaran yang masih umum, tidak detail ya. Kalau detail namanya desain. Detail namanya desain, dan kalau desain sudah spesifik mengikuti requirement yang kita dapatkan. Jadi bukan pada saat desain kita mikir dari nol ya, tapi dari hasil dari requirement engineering ini. Maka itu ibarat memulai sesuatu ya. Ini bagian yang paling penting ya. Yang paling penting. Kenapa kok paling penting? Mungkin ada yang bisa nebak-nebak dari gambar ini, dari gambar grafik ini. Saya lihat ini. Ya, ada yang mau jawab? Karena ada perkiraan biaya, Pak, sama waktu, Pak. Ya, bisa ya, biayanya ya. Karena kalau biayanya salah, ya kita rugi ya. Kalau sebagai orang yang membuatkan atau orang yang mendapatkan proyek untuk mengerjakan ini, biayanya salah, pasti rugi. Karena apa? Karena biayanya itu tergantung dari kebutuhan fungsionalnya. Kita melihat itu, nanti kita bisa menawar harganya. Gitu ya. Kalau dikaitkan dengan grafik ini, kira-kira apa, Mas dan Mbak? Kan kita mau lihat secara keseluruhan ya. Ada di sini tahapannya namanya agak sedikit berbeda ya. Ada requirement, ada arsitektur, ada detail desain, ada construction, ada maintenance. Ya, secara umum 5 tahap ya, hampir sama ya. Cuma tahapannya sama sebetulnya, cuma masing-masing pengembang buku atau praktisi itu kadang memberi namanya berbeda-beda. Kalau dilihat di sini, mana yang paling mahal untuk perbaikan? Kesalahan di mana yang paling mahal untuk diperbaiki? Di tahapan yang mana? Maintain. Di tahapan maintain. Requit. Di kalau saya melakukan kesalahan di arsitektur, kapan biayanya paling mahal untuk perbaikan? Saat maintain. Saat maintain ya? Grafik. Ya. Kalau saya melakukan kesalahan di construction ya, misalnya saya codingnya salah gitu ya. Paling murah untuk perbaikan kapan? Udah banyak ya, ada 40 orang tapi
seperti di mana gitu, sepi gitu. Ayo yang ini ya, yang ngomong langsung aja, punya ide, punya pikiran, diomongin aja. Ini banyak sekali ya. Coba saya misalnya Mbak Nabila, kalau saya ada kesalahan di desain lah ya, detail desain. Kapan perbaikannya paling murah, kapan perbaikannya paling mahal? Nabila ada ya? Halo. Halo. Oke. Nabila ada? Jangan sampai saya harus absen loh. Saya nggak mau seperti mengajari anak SMP atau SD. Ini mukanya harus kelihatan semua. Saya nggak mau ya. Oh, ada juga yang dosen S2 yang seperti itu ya. Nggak kelihatan muka, nggak boleh absen. Atau mungkin nggak kelihatan muka tapi kelihatan ramai tempatnya, nggak boleh absen ya. Harus di ruangan sepi ya. Ini ya, Mas dan Mbak itu sudah besar ya. Jadi saya kira perlu saya sampai segitunya. Tapi saya mohon di replay ada yang ngasih pendapat gitu ya, biar saya tahu kamu ada di sana gitu. Coba Nabila masih ada nggak? Boleh. Ini berarti cuma connect aja nggak didengarkan ini. Halo? Oke lah, saya absen ya. Saya absen ya. Saya absen satu-satu. Kalau nggak jawab artinya saya remove. Ini mungkin Mas dan Mbak perlu saya treatment sebagai anak-anak. Ada 50 orang ya. Alvin ada? Ada Pak, hadir. Silakan ditunjukkan videonya semuanya ya. Nabila? Saya panggil nggak ini, saya remove ya. Nabila sudah di remove. Abel? Abel? Kalau nggak bisa mic-nya nggak ini, tolong jawab, tolong chat aja ya. Abel nggak ada? Ada, Pak. Ya. Admin TA siapa ini? Admin TA. Mungkin lupa ya, belum rename Lupa ya. itu kayaknya Hamid Pak itu. Hamid. Silakan di rename dulu. Afif? Hadir, Pak. Hadir. Okay. Alta? Hadir, Pak. Alta hadir? Hadir, Pak. Hadir. Alwanuha hadir. Hadir Pak. Alwanuha nanti kalau nggak jawab tak bilangin bapaknya. Amalia? 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 Hadir, Pak. Hadir. Dinyalain dulu mic-nya biar nggak kaget ya. Afif, Alta, Alwanuha, Amanatusa. Terus Amanatusa. Hadir, Pak. Hadir. Amanatusa panggilannya apa? Aam. Siapa? Panggilannya Aam. Aam. Putus-putus ya? Iya. Oke. Mbak Aam ya. Abela? Abela hadir. Hadir nggak Abela? Hadir, Pak. Hadir. Arkan? Hadir, Pak. Ali, Afif? Hadir, Pak. Hadir. Alta? Hadir, Pak. Dimas? Yeni?
Hadir, Pak. Yeni hadir? Hadir, Pak. Mas hadir, Pak. Wildan hadir. Stephen hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, sampelnya cukup ya. Nanti malah kebanyakan kelamaan absen ya. Sekarang kembali ke sini ya. Kalau saya ada perbaikan di arsitektur, kapan perbaikan yang paling mahal dilakukan pada saat? Maintenance, Pak. Nah, kalau yang paling murah kapan? Pada saat arsitektur dimulai. Pada saat arsitektur ya, pada saat ketemu langsung diperbaiki. Baik. Sekarang saya tanya, kalau misalnya mana yang potensi paling mahal, perbaikan yang paling mahal? Pas Kita rekrutmen. sudah jadi, Pak. Requirement ya. Jadi pada saat requirement, kalau kita lihat di sini ya, pada saat requirement, ternyata baru ketahuan ya, masalahnya di akhir. Jadi pada misalnya di sini ya, ini kan tahap requirement. Ketemunya di akhir sini, pada saat maintain. Atau pada saat serah terima dengan yang kita bikinkan software-nya. Pak, saya minta itu harusnya ada fitur ini, fitur itu sering kali terjadi ya. Fitur ini, fitur itu ngomongnya sekalimat gitu ya. Sekalimat, dua kalimat. Tapi impact-nya itu, akibatnya itu kamu kerjaannya tambah sebulan, 2 bulan. Gitu ya. Jadi padahal kalau kita ngomong di awal sini, saya butuh ini sama itu gitu ya. Kita bisa semudah membalik telapak tangan ngomongnya. Wah, yang itu nanti ada tambahan biaya, Pak. Gitu ya. Oh, itu oke, tapi nanti waktunya ditambahin, jadi kita cost-nya nambah. Dan semudah itu ya. Semudah menghapus kalimat, semudah memperbaiki kalimat. Jadi hampir nggak ada biayanya. Jadi tahapan kita sekarang, komunikasi ini, itu paling mudah, tapi impact-nya itu kalau salah di belakang ya, di belakang hari, paling besar biayanya. Entah waktunya, entah biayanya ya. Kalau kita sudah bayar orang, waktu mundur sebulan kan berarti gaji 1 bulan ya. Artinya cost-nya naik. Kalau misalnya di proyek pemerintah itu bisa lebih ngeri lagi ya. Jadi mungkin nggak cuma kita bayarin orang tambah lama, tapi kita juga dipinalti. Kita juga dikurangi duitnya, kan lebih ekstrim lagi. Sudah nambah, pengeluarannya, pemasukannya dikurangi gitu ya. Jadi nggak untung langsung buntung ya. Jadi tahapan kita sekarang itu kenapa kok sepertinya sepele, tapi sangat vital ya, karena kemungkinan nanti kalau di belakang hari ada yang kurang, ada yang lebih, itu impact-nya atau cost-nya itu paling besar. Ya, biayanya paling besar untuk perbaikan. Jadi sangat sulit kalau Anda kerja di bangunan atau sipil ya, misalnya saya minta ke pengembang dibangunkan rumah tingkat gitu ya. Nah, si pengembang sudah jadi rumahnya, ternyata pondasinya pondasi biasa gitu ya. Yang terjadi mungkin ya rumahnya akan runtuh ya. Yang kedua mungkin awalnya kita nggak pingin ditingkat, tapi misalnya 5 atau 10 tahun ke depan saya pingin tingkat, jadi nggak perlu bongkar pondasi. Nah, kalau kondisinya sudah terlanjur bukan untuk rumah tingkat, apa yang terjadi, kita bongkar lagi rumahnya dari kosong, dari nol ya. Bisa kebayang nggak, timbang rumah baru lagi. Gara-gara requirement yang salah. Ya, ini tahapan ini yang kita anggap seperti mudah, tapi justru sangat berbahaya. Nanti Mas dan Mbak kalau bikin skripsi, di tahapan ini pula yang menentukan Mbak dan Mas itu lulus tepat waktu atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau jelas requirement-nya apa yang mau dibuat, maka separuh kerjaan sudah jelas ya, separuh kerjaan sudah terlampaui. Jadi Mas dan Mbak mungkin akan tahu, oh ini butuh waktu lebih lama lagi, oh ini kayaknya cukup. Kalau tahu waktunya lebih lama, Mas dan Mbak bisa ngomong ke pembimbing atau dosen, Pak ini kalau saya kerjakan yang ini bisa lebih dari 6 bulan gitu ya.
Tapi kalau baru ngomong judul sudah lari ya. Oke Pak, saya kerjakan gitu ya. Nanti di ujung-ujung nanti dosennya ngomong, oh ini kayaknya perlu tambahin ini. Oh ini nggak perlu. Apa yang terjadi gitu ya. Kalau nambahin akan membuat waktu kita mengerjakan pasti lebih harusnya udah selesai, tambah lagi sebulan, 2 bulan. Kalau modelnya per semester berarti Anda minimal otomatis mundur 1 semester gitu. Tapi kalau kelebihan, ya Mas dan Mbak harusnya selesai kemarin, seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, gara-gara kelebihan kerjaan yang harusnya nggak perlu, jadi mundur sebulan. Jadi otomatis rugi juga waktunya ya. Oke, itu mengapa di bagian ini kita anggap penting. Ya. Bagian ini kita anggap penting. Sekarang saya saya lanjutkan ke permasalahan dalam requirement gathering. Nah, kenapa kok bisa terjadi permasalahan ya? Yang paling sering terjadi adalah fungsional yang tidak lengkap. Jadi ada fungsional atau non fungsional yang tertinggal atau tidak dimasukkan. Terus ada yang tidak tepat. Ada fungsional atau non fungsional yang tidak perlu ya. Kebalikannya yang tadi tidak lengkap ya. Kalau tidak tepat artinya ada yang nggak harusnya dimasukkan tetap dimasukkan ya. Kita itu rugi ya, rugi waktu untuk mengerjakan ya. Terus ada juga yang salah ya. Jadi kalau yang tidak perlu itu sebetulnya bisa dihapus, kalau yang salah artinya ada yang perlu dikoreksi. Ada yang kurang tepat kalimatnya ya. Jadi tidak sepenuhnya dibuang, tapi harus diperbaiki. Ini ada adzan ya, saya break dulu sebentar, gimana Mas dan Mbak? Break, gimana Pak? Baik, Pak. 5 menit lah nunggu adzan. Silakan, Bang. Oh, iya. Nah, nanti Iya, setelah Pak. Iya. itu, ini cuma sebentar materinya. Baik, Jadi nanti ada sesi kerjasama lagi untuk kayak kemarin. Jadi setelah itu sesi Zoom-nya selesai. Jadi saya kira untuk sesi Zoom nggak perlu lama-lama. Nanti akan dilanjutkan sesi kayak kemarin, kerja bareng, kerja kelompok nanti sambil saya monitor. Ya. Jadi ini break-nya Oke, cuma Pak. untuk nunggu adzan aja ya, Mas Mbak ya. Oke. Siapa? Oke. Terlalu umum atau abstrak. Jadi fungsional yang terlalu luas cakupannya sehingga mengambil peran fungsi yang fungsional yang lain. Ya. Jadi nanti bisa aja efeknya itu kita sebagai programmer ya kan kita merangkap ya sebagai programmer sebagai pemilik proyeknya kita mendelegasikan ke anak buah kita kalau kita sudah punya anak buah atau sebagai manajer atau supervisor itu anak buahnya kesulitan ini maksudnya gimana gitu ya kalau terlalu umum ya terlalu umum itu mendelegasikan atau mendeskripsikan apa yang diinginkan itu jadi sulit kan nanti fungsional ini akan dipecah-pecah lagi ya pada saat desain kita akan pecah-pecah lagi menjadi rancangan yang lebih spesifik nih. Kalau kita bikin rumah ya fungsional ini hampir kayak diibaratkan denah rumahnya. Begitu denahnya jadi, ukurannya secara umum ketahuan, nanti kita pecah-pecah, oh pintunya sebelah mana, bentuk pintunya seperti apa, kerangkanya seperti apa, terus jendelanya seperti apa, lantainya seperti apa, kelistrikannya seperti apa, itu tindak lanjut dari pembuatan fungsional atau membuat denah ya. Kalau denahnya sudah jadi kan yang lain-lain menyusul ya. Jadi detail spesifik desainnya itu menyusul. Tapi kalau Mas dan Mbak ke developer rumah gitu yang jualan rumah gitu ya.
Kita kan paling disodori secara umum, yang paling umum ya denah rumahnya ya. Minimal kan itu ya. Di gambar brosurnya itu paling minimal itu pasti ada kelihatan denah rumah. Jadi ketahuan jumlah kamarnya berapa, dapurnya berapa, kamar mandinya berapa ya. Belum ketahuan detail-detail yang lain ya. Nanti atapnya seperti apa, terus pintu garasinya seperti apa, pintu utamanya seperti apa, pintu kamarnya seperti apa, itu kan nggak tahu. Apalagi jaringan yang tertanam, misalnya sanitasinya, kelistrikannya, tata letak colokan listrik itu kan nggak bakal lihat, nggak bisa diketahui dari sekedar denah rumah. Nah, tugas kita sebagai engineer itu nanti akan mendeskripsikan lebih lanjut dari denah rumah atau fungsional yang sudah ada. Permasalahan umum yang terlalu luas cakupannya ini, yaitu tadi ya, kalau cakupannya terlalu luas, kita mendeskripsikan lebih lanjut, mendetailkan lebih lanjut akan kesulitan. Lebih lanjut lagi, yang masalah selanjutnya adalah terlalu spesifik. Fungsional yang terlalu spesifik, terlalu detail, atau terlalu rinci, itu pasti akan meninggalkan yang lain. Meninggalkan yang lain maksudnya akan ada detail yang lain yang nggak tertulis ya. Kalau kita mau bikin detail, maka fungsional ini bisa 100 lembar misalnya gitu ya. Nah, kita baru nulis 10 lembar yang detail, maka ada 90 poin yang lain yang akan ketinggalan gitu ya. Karena kalau sekali kita nulis yang detailnya, maka akan ada detail yang lain yang perlu dimasukkan ya. Kalau nggak dimasukkan nanti gagal ya kita untuk memahami yang 90 yang lain itu. Jadi baiknya memang nggak terlalu detail tapi mencakup ya. Mencakup. Dan ada kemungkinan yang lain ya. Ada kemungkinan yang lain kalau Mas dan Mbak mendeskripsikan terlalu detail itu tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Ya kalau misalnya ya kita lihatlah kayak misalnya mobil ya, sales mobil. Itu jenis bukaan pintu, jenis power window-nya atau jenis apa namanya? Dashboard-nya yang buat speedometer dan lain-lain itu mungkin nggak bakal dijelaskan secara detail ya. Jadi karena mungkin kalau semakin kita sebagai pengguna ya itu juga bingung gitu ya kalau terlalu detail. Kita melihat ini terlalu banyak ya, terlalu banyak dan mungkin akan ada menimbulkan ketidaksepakatan ya. Kalau terlalu banyak nanti akan muncul permintaan-permintaan yang mungkin nggak sesuai dengan spek atau kemampuan kita untuk mengimplementasikan. Ya, orang jualan mobil detailnya terlalu banyak dikasihkan ke konsumen, nanti konsumennya ada yang nggak setuju malah nggak jadi beli mobil. Gitu. Makanya orang desain mobil itu ya agak dicari mana yang paling umum yang disukai pasar, nggak sampai detail gitu ya. Kalau mau detail ya silakan melakukan modifikasi sendiri. Itu yang dimaksud dengan tidak memenuhi kebutuhannya. Oke, lanjut lagi. Dengan terlalu detail ini kemungkinan akan ada fungsi yang lain sebetulnya yang sudah mencakup itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya terlalu detail, sebetulnya itu sudah include yang itu misalnya ya. Nah itu jadi double ya, seolah-olah double. Padahal itu sudah rangkap gitu ya. Fungsionalnya sebenarnya yang ini sudah tercakup yang lain gitu ya. Misalnya saya minta ada fungsional mobil gitu ya, ada pintunya 2 misalnya. Terus ada menyebutkan lagi ada central lock-nya. Nah, central lock ini kan bagian dari pintu gitu ya. Nanti kalau misalnya saya menyebutkan central lock, detail yang lain harusnya mengikuti. Misalnya ada power windows-nya, ada misalnya tempat dudukan
minumnya, itu kan mengikuti semua. Jadi harusnya kalau mau detail, detail semua. Tapi kalau saya ngomong mobilnya terdiri dari 2 pintu, maka udah cukup. Detail-detail yang lain akan tercakup di situ. Karena, kok kenapa nggak detail? Karena ini fungsional ya. Fungsional itu beda dengan desain. Kalau fungsional dibikin detail, nanti bisa spesifikasi mobil itu bisa 1 buku sendiri gitu ya. Coba Mas dan Mbak coba cari di internet katalog spare part mobil misalnya atau katalog spare part motor gitu ya. Itu beratus-ratus halaman ya. Bisa kebayang karena apa? Karena spare part mobil itu mungkin ada ribuan, ada 2.000 sampai 3.000 ya. Kalau 1 lembar mewakili 1 spare part berarti ada 2.000 lembar fungsional, dan itu nggak mungkin ya. Karena fungsional itu kan kayak semacam buat kontrak kita ya. Kontrak kita yang dibaca konsumen juga nggak butuh detailnya. Tapi yuk kita jangan sampai lepas yang penting-penting tadi, ada yang tidak lengkap tadi yang terlewat gitu ya. Oke, terus apa yang terjadi kalau ada permasalahan yang tidak tepat, terlalu umum dan spesifik, ini akan muncul irisan ya, irisan fungsional ya. Jadi sebetulnya ini sudah masuk di sana atau karena ambigu dua-duanya, ini yang benar yang kalimat A atau kalimat B gitu ya. Itu saling beririsan yang artinya terlalu banyak fungsional yang jadi nggak perlu harusnya masuk di situ. Jadi kalau misalnya ada yang terlalu umum atau terlalu spesifik terutama ya, itu pasti kemungkinan terjadi irisan fungsional. Atau tumpang tindih, ini bukan tumpang ya. Tumpang tindih antara fungsional satu dengan yang lain. Oke, sekarang kita coba lihat yang ini ya. Ini mobil contohnya ya. Dan fungsionalnya ada aman, standar bintang 4. Jadi kalau keamanan mobil kan ada bintang berapa itu ya, kalau Mas dan Mbak lihat di iklan gitu ya. Ada yang bintang 5, mungkin yang sangat aman, berarti ditabrak dari mana saja, penggunanya nggak luka gitu ya. Mungkin kerusakannya nggak sampai masuk ke penumpang misalnya ya. Itu standarnya ya. Terus ada memiliki kunci, suara redaman maksimal 5 dB misalnya ya. Itu maksudnya kalau mobil yang bagus kan di dalamnya itu senyap gitu ya. Suara dari luar itu tidak masuk atau mengganggu atau berisik gitu ya. Terus ada lagi mintanya yang elegan ya. Elegan warnanya mungkin yang cenderung gelap. Ya. Kalau yang terang benderang itu kan nggak elegan, tapi mungkin bukan elegan lagi, tapi ceria, cerah ceria ini. Kan nggak cocok. Terus ada lagi non fungsionalnya hemat bahan bakar. Ini contoh-contoh, dan ini ada yang keliru ya. Ada yang keliru. Coba nanti Mas dan Mbak bisa apa namanya, mana yang masuk kategori yang keliru. Saya ini aja mungkin ya, saya diskusikan langsung di sini. Misalnya memiliki aman standar bintang 4 mungkin cukup ya. Sekarang memiliki kunci ini kira-kira ada masalah nggak ini? Terlalu berlebihan. Terlalu spesifik ya. Semua mobil udah ada gitu, Pak. Ya, memiliki kunci ini sebetulnya untuk apa? Ambigu. Memiliki kesamaan dengan keamanan ya, betul ya. Jadi memiliki kunci ini sebetulnya mungkin bagian dari aman ya, standar aman yang sudah tercantum di fungsi sebelumnya. Jadi memiliki kunci ini kalau bisa dibilang keliru ya. Kelirunya itu terlalu detail atau mungkin duplikasi ya. Ini terlalu detail atau mungkin sama dengan atasnya. Gitu ya. Kalau ngomong masalah aman kan nggak cuma kunci ya. Aman dari maling, aman dari itu kan nggak cuma masalah kunci aja ya.
misalnya yang bikin aman kan nggak cuma kunci. Kalau di mobil itu ada besi pengaman di samping kanan kirinya ya. Kalau saya dulu pernah tahu ya, karena pernah kerja di pabrik mobil selama berapa bulan, mungkin 6 bulan gitu ya. Begitu lulus kuliah saya kerja di Honda ya. Itu sekitar 6 bulan, habis itu keluar gitu ya. Di sini tuh ada pengamannya di sini, besinya. Kalau yang mobil bagus ya, kalau yang mobilnya nggak bagus ya, kalau ada benturan samping, orangnya bisa kesedot keluar, kalau enggak melesak ke dalam gitu ya. Seperti istrinya almarhum ya, almarhumah istrinya Saiful Jamil, ada yang ingat nggak? Dulu kecelakaan di tol ya, masih ingat nggak? Mungkin Ingat. masih kecil ya, SMP mungkin kamu ya. Itu nabrak di Persik, Pak. iya deh. Bukan Dewi Persik yang meninggal di jalan tol itu loh. Itu kan duduk di kursi belakang sini ya. Duduk di kursi belakang sini, terus mobilnya itu kecepatan tinggi. Kalau di tol yang Bandung-Jakarta itu kan agak belok ya. Beloknya itu sedikit nih, ke kiri kalau dari Bandung. Nah, sebelah kanannya itu ada beton pembatas yang jalur sebelahnya gitu ya. Betonnya tinggi, setinggi mobil mungkin ya. Nah, itu kalau kita lagi kondisi berbelok, terus kecepatan tinggi, itu sangat potensi untuk terlempar ke samping ya. Kalau lagi tinggi gitu, kan yang sebelah kiri itu ya, kalau kita ke arah, kalau jalan tolnya di sebelah kanan kita gitu ya, pembatasnya itu di sebelah kanan itu, kita agak cenderung serong ke kiri banyak. Nah itu kalau lagi kena angin, nggak usah kena angin lah, ada jalan yang nggak rata, terus kita meloncat sedikit, itu akan terlempar ke kanan. Nah itu yang terjadi di kasusnya istri Saiful Jamil, almarhum itu ya. Jadi meninggal karena pintunya itu nggak ada pengamannya. Ini namanya pintu Avanza ya. Kalau di merek Toyota itu kelas-kelasan ya. Kalau yang kelas bagus ya aman, kalau kelas nggak bagus ya nggak aman ya. Di sini nggak ada besinya ya. Kalau yang Honda dan lain-lain itu semua ada besinya di sini. Itu pintunya ngelupas ya. Jadi kecepatan tinggi itu terlemparnya nggak terlalu keras sebetulnya, cuma gesekannya itu membuat pintunya ngelupas, orangnya yang di dalam mungkin ikut ketarik keluar. Bisa kebayang gimana rasanya kejepit pintu sama beton tol itu ya. Nah itu kalau kembali ke sini artinya ini sebetulnya standar keamanan ini sudah masuk di atasnya. Terus suara redaman ini kira-kira ada nggak yang beririsan atau terlalu sempit atau terlalu luas? Cocok sih, Pak. Gimana, Mas? Nggak ada Pas ya? menurut Pak. Kenapa? Itu sudah pas, Pak. Sudah pas menurutku. Udah pas. Suaranya kadang ini ya, Mas dan Mbak. Kalau mic-nya dibuka, jangan langsung ngomong karena mungkin ada jeda untuk apa namanya? Untuk memproses. Jadi nanti ada delay-nya. Gimana menurut Mas dan Mbak? Oke ya? Sudah mungkin, Pak. Oke, Pak. Oke lah ya. Ini oke, ini oke. Terus yang elegan, oke lah ya. Karena nggak ada irisan ya. Kita lihatnya ada irisan nggak gitu ya. Ada mungkin irisan nggak? Ya oke ya. Kalau spesifik juga nggak. Gitu ya. Hemat BBM juga ranahnya berbeda ya. Ini sudah oke. Nah, sekarang yang fungsional. 4 seater, oke. 2 seater? Hapus, Pak. Itu, Pak. Nggak ada. Hapus, Udah ada Pak. yang 4 seater kan ngapain? Karena ini
Harusnya salah satu ya. Ini bukan irisan, tapi ada yang tidak tepat. Ya, Milih salah satu. Harusnya milih salah satu. Yang mana gitu. Penggerak depan, Iya. Masuk. ini harusnya fungsional, Mas ya. Non-fungsional ini. Penggerak depan, penggerak belakang, penggerak depan. Itu kan kayak sifat mobil, bukan? Ada dua jenis mobil ya. Penggerak depan atau penggerak belakang atau double ya. Di tiga jenisnya. Ini mobil yang bagus bisa penggerak belakang atau bisa empat-empatnya ya, 4WD ya. Nggak tahu istilah yang otomotif itu ya. Jadi ada mobil yang bisa memilih, dua-duanya mampu, ada yang penggerak depan, ada yang penggerak belakang. Nah ini sebetulnya masuk non fungsional ya. Jadi ini kurang tepat. Jadi ada yang keliru ya, ketuker gitu. Tapi secara umum ini nggak masalah ya. Kalaupun salah tempat, ya tetap kita bikinnya penggerak depan kan. Walaupun ditaruh di fungsional, non fungsional gitu ya. Kenapa kok ini masuk non fungsional? Karena ini mempengaruhi semuanya. Kalau penggerak depan nanti otomatis tidak perlu gardan ke belakang ya. Otomatis nanti yang ban yang depan ini yang dipakai untuk menggerakkan itu karakteristik mesinnya akan jauh beda ya. Karakteristik mesinnya akan jauh beda. Jadi mempengaruhi ya. Salah satu ciri fungsional itu mempengaruhi semuanya. Nanti titik dimensi beratnya juga akan beda mobilnya ya. Terus ada yang lain, mungkin bagasinya akan beda. Kalau ini sedan ini atau SUV ini penggerak belakang atau mesinnya di belakang ya. Ada nggak yang emangnya bis ya. Ya ini mungkin bagasinya taruhnya kayak mobil sport itu kan ya. Mobil sport itu mungkin penggerak semuanya. Mobil sport yang kayak Jaguar dan kawan-kawan itu ya. Itu kan mesinnya di belakang. Belakang atau depan ya. Itu bagasinya di depan gitu ya. Nah itu kan mempengaruhi yang lain-lain. Kalau yang interior eksterior benar Pak. Terlalu Masuk, Pak. umum. terlalu umum ya, ini terlalu umum juga ya. Karena ini nanti akan mengakibatkan yang lain, jadi nggak perlu lagi yang diomongkan ya. Sebentar, ada orang yang ada tanya. Iya. Oke, interior, eksterior itu terlalu umum ya. Terus lampu depan belakang, Masuk. Masuk. oh ya. Ini terlalu, ya ini pastilah ya. Power window, apa Mas? Masuk. Windows masuk ke keamanan bukan Pak? Iya ini power window terlalu detail yang pertama ya. Terlalu detail atau mungkin masuk ya ini fitur sih, fitur menurut saya. Power window kan untuk kenyamanan tapi ya. Power window. Ya ini bisa fitur, bisa fungsional juga ya. Yang pintu, 4 pintu ini oke ya. Itu enggak? 4 pintu. Kalau kita nulisnya 2 pintu ya nanti bisa juga ya. Tapi minimal salah ada ngomong pintunya. Ya ini kita nggak ngomong fitur yang kalau Mas dan Mbak lihat di brosur mobil ya. Kalau lihat di brosur mobil itu yang fitur-fitur penting aja atau yang diunggulkan. Kalau yang kita omongin sekarang, kalau kita mau mendefinisikan mobil gitu ya. Kalau Mas dan Mbak
dengan informasi yang tersedia di sini, nanti Mas dan Mbak disuruh bikin mobilnya. Saya bayangin ya, Mas dan Mbak ini, misalnya ini saya hapus gitu ya. Mobilnya, gambarnya saya hilangkan. Mas dan Mbak membuat gambar dengan fungsional yang saya centang-centang ini. Itu bisa jadi nggak bentuk mobilnya seperti apa, kan gitu ya. Yang kita inginkan itu dengan sedikit fungsional yang kita tulis ya, mungkin 10 kalimat gitu ya. Nanti mobil yang ada di pikiran konsumen, klien itu sama dengan mobil kira-kira yang ada di pikiran kita. Gitu ya. Jadi yang penting-penting itu harus masuk ya. Jadi gambaran yang ada di kepala klien sama dengan gambaran yang ada di kepala kita gitu ya. Gitu ya. Jadi itu fungsional ya. Fungsional itu seperti itu. Sebetulnya saya mau bikin simulator tapi belum jadi. Jadi Mas dan Mbak saya suruh menyebut fungsional sebuah bis misalnya ya. Setelah fungsionalnya jadi itu, nanti apakah benar bisnya jadi gitu ya? Apakah benar bisnya jadi seperti bentuk bis gitu ya? Ya itu sebetulnya ada semacam media yang ingin saya buat itu ya. Kalau ada yang tertarik untuk membuat itu bisa jadi skripsi ya. Jadi gimana kita menulis fungsional, nanti gambaran yang jadi akan jadi seperti apa gitu ya. Kalau kita membuat, misalnya kita membuat orang gitu ya. Kalau kita nulis ada yang kurang, oh tangannya lupa, nggak ditulis, apa yang terjadi ya itu gambar orang dengan tangan yang buntung. Gitu. Ya, itu yang saya ingin buat sebetulnya, semacam simulator ya. Semacam simulator, nanti kita belajar fungsionalnya dari situ. Gitu ya. Sama kayak ini sekarang ya. Terus apa lagi? Yang selanjutnya, velg 20 inci terlalu detail ya. Terlalu detail ya. Yang karena di bawahnya ini sudah ada 4 roda. Transmisi manual? Benar. Benar ya. Benar. Setir? Benar. Bagasi? Benar. Benar. Mesin 2500 cc? Benar. Radiator? Benar. Radiator itu bagian dari mesin. Oke ya, secara umum seperti itu ya. Mungkin ada yang kurang nggak? Kalau kita menggambarkan mobil dengan tanda centang hijau ini, kira-kira jadi mobil apa enggak? Enggak. Kurang apanya? Spion ya. Kurang spion. Spionnya nggak ada. Kalau bodi mobil, di mobil ya bisa aja ya, tapi itu terlalu umum juga. Kursi mungkin, Pak. Ya, kap mobil kayak atau grill depan atau lampu ya, lampu kabut atau mungkin yang lain-lain ya. Kalau kita cuma dibatasi oleh 10 kalimat mungkin kayak grill depan kayak gini ya, yang di sini itu nggak perlu disebutkan lagi. Sudah ada, mungkin sudah terwakili oleh lampu atau apa ya. Ya, mungkin gitu ya. Kalau Mas dan Mbak punya bayangan fungsional, artinya saya menggambarkan sesuatu dengan 10 kalimat, orangnya jadi. Kayak gitu ya. Menggambarkan rumah dengan 10 kalimat, maka rumahnya kira-kira bisa tergambarkan secara umumnya jadi. Gitu ya. Jadi memang fungsional ini anggap aja 10-20 kalimat lah gitu ya. Anggap aja Anda disuruh menulis dalam 2 lembar dokumen. Kira-kira bisa nggak gitu ya menggambarkan secara utuh? Nggak, 2 lembar itu nggak cuma fungsional yang lain, mungkin ada kontrak kerjanya ya, siapa timnya, yang tanda tangan siapa saja ya. Jadi 2 lembar itu sudah semuanya. Mungkin untuk yang tersisa untuk tulis fungsional ini tinggal setengah lembar ya, setengah lembar, 1 halaman, mungkin malah kurang. Oke ya, ini saya kira sudah cukup ya untuk latihan membedakan antara yang pas sama yang nggak pas. Sekarang kembali ke kerjaan Mas dan Mbak yang kemarin. Kerjaan Mas dan Mbak yang kemarin, kita
Lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Yang ini ya. Ini kelas B sama kelas A ya. Kelas B sama kelas A. Kemarin seperti ini. Cuma masalahnya sekarang kelompoknya Mas dan Mbak ini peran ya. Kemarin itu saya sengaja cari tipikal yang sama. Maksudnya Bukalapak itu sepadan dengan Tokopedia. Ya. Sekarang kita lihat di sini tukeran ya. Nama-namanya yang kemarin ini di Tokopedia, sekarang di Bukalapak. Yang tadinya ini di Bukalapak, sekarang di Tokopedia ya. Terus dan seterusnya ya. WhatsApp itu medsos ya. Saya sepadankan dengan Facebook ya. YouTube dengan Twitter. Oke. Nah, sekarang sudah ada nama kelompoknya masing-masing ya. Jadi cuma tukeran aja. Jadi yang kerjanya kemarin di tempat temennya, sekarang Mas dan Mbak lihat kerjaan temennya ya. Nah, tugasnya mana yang masuk nggak tepat, mana yang masuk kurang ya, mana yang masuk ini boleh di bawah ya sekarang ya. Tuh, mana yang nggak tepat, kasih warna yang berbeda ya. Boleh silahkan, pokoknya intinya kalau yang ini kan hijau-hijau ya. Hijau-hijau ini diganti yang warna yang selain hijau. Kayak kemarin sih ya. Kalau ada yang kurang juga tambahin satu frame lagi, satu knob lagi misalnya. Tambahin tapi kasih warna yang berbeda gitu ya. Kayaknya warnanya hijau gini ya. Kurang ini gitu ya. Tambahin sini ya. Terus kasih catatan ya. Kasih catatan untuk rangkumannya ya. Jangan pakai sticky note ya, cukup pakai. Ya terserah sih. Menurut saya terserah aja. Karena ini mungkin ruangannya terlalu sempit, boleh Mas dan Mbak bikin catatan di halaman berikutnya atau di halaman terakhir ya. Ini kan bisa digeser-geser ya. Sayangnya nggak bisa menyisipkan ya. Kalau bisa menyisipkan mungkin lebih enak ya. Jadi menyisipkan terus ditambahin di, oh di sini bisa ding ya. Ini bisa disisipkan nih. Nah ini ya. Kalau misalnya kurang catatannya terlalu banyak gitu ya, bisa ditaruh di sebelahnya ya. Tapi kasih nama kelompoknya ya. Oke ya, jadi seperti itu. Tugasnya sama kayak yang tadi saya presentasikan. Mana yang masuk nggak tepat, mana yang masuk nggak keliru gitu ya. Coba sekarang kita lihat yang Bukalapak ini ya, sebentar ya. Misalnya ini ya, fitur keranjang untuk mengumpulkan barang yang akan dibeli. Kira-kira di sini apa yang keliru? Ini keliru atau tidak? Tidak mungkin, Pak. Ada nggak ini masuk nggak di fungsional yang lain menurut Mas dan Mbak? Proses pembelian ya, betul nggak? Menurut saya sih. Ini mungkin terlalu umum ya. Tapi kalau yang ini merupakan bagian dari proses beli ya. Beli. Kan proses membelikan kan ada keranjang ya, ada fitur keranjang ya. Itu ya, Mas dan Mbak ya. Bentar, ada
Ayo Pak, gimana tadi? Lagi ada yang perlu ditanyakan? Jadi fitur itu, Linknya mungkin Pak. ya. Nah, sebentar ini saya mau jelasin lagi. Fitur itu bagian dari itu proses gitu ya. Misalnya Bukalapak atau isinya apa toh? Oh, orang jual beli. Jadi pertama jualan apa gitu ya. Jadi prosesnya apa aja gitu ya, proses apa yang ada di dalam sana gitu ya. Kalau saya misalnya ngomong aplikasi ATM gitu ya, maka proses yang ada dalam sana kira-kira apa aja? ATM itu loh yang buat narik uang. Memasukkan kartu Pak. Memasukkan kartu. Transfer. Memasukkan kartu itu menurutmu layak nggak jadi fungsional? Fungsional. Enggak, Pak. Kamu Terlalu ngapain spesifik. sekarang saya tanya, kamu ke ATM mau ngapain? Ambil uang Pak. Ambil uang. Iya toh. Berarti terus apa lagi kira-kira? Transfer uang, Pak. Transfer, terus Cek saldo, Pak. Cek saldo. cek saldo. saldo. Itu utama itu mahasiswa. Itu apa lagi? Membayar UKT Pak. Membayar, terus lagi. Itu fungsional gitu ya. Nggak mungkin saya ke ATM mau masukkan PIN, ini nggak ada mungkin ya. Saya ke ATM cuma masukin kartu aja Pak, kan nggak mungkin lah. Oh, gini. Kan? Jadi itu yang dimaksud dengan fungsional. Saya mau ke Bukalapak mau ngapain Pak? Masa mau memasukkan barang ke keranjang gitu ya? Kan lucu lah. Ini loh misalnya ini. Apa nggak lucu? Kan masukkan barang ke keranjang setelah itu ngapain? Sudah selesai Pak urusan saya, kan nggak mungkin. Bukalapak, saya mau beli pulsa. Kalau cuma lihat-lihat barang sih Pak. Ya itu juga lihat barang fungsional berarti. Kalau dia nggak sudah tercapai tujuanmu, tercapai nggak tujuanmu? Capek Pak, cuma lihat-lihat. Ya kan? Lihat barang aja kadang sudah puas sekarang. Capek sendiri, sudah capek, udah nggak jadi beli gitu ya. Ya itu salah satu tujuan yang mungkin
banyak dinikmati sekarang kan gitu ya. Terus ada juga cuma bayar doang ya bisa juga. Oh saya sudah beli, tapi sangat jarang gitu ya. Proses bayar doang ini sangat jarang. Jadi tracking kira-kira bisa masuk nggak? Mungkin masuk, Pak. Masuk ya. Saya udah beli barang, sekarang saya pengen nge-track terus setiap hari, setiap saat. Ya. Itu masuk ya. Bisa. Terus layanan e-money ya ini bisa ya. Mau lihat. Nah, terus mengelola ini terlalu umum ya, jual beli ya sudah selesai itu fungsi websitenya sudah selesai. Tapi kalau kamu disuruh ngomong, Pak saya mau dibelikan fitur jual beli ya, itu kan terlalu umum. Yang kayak gimana, apa aja yang dijual, apalagi yang lain. Gitu. Oke ya, itu contohnya. Jadi nanti Mas dan Mbak silahkan kalau yang nggak tepat warnanya diganti. Terus nanti Mas dan Mbak bikin catatan di belakangnya. Kenapa ini yang F1 ini diubah gitu ya. Kalau misalnya, maksudnya F1 ini apa masalahnya gitu ya. Terus F2 ini kalau sudah tepat, oke biarin. Kalau masalah ganti warnanya, terus dicatat. Ini apa masalahnya gitu ya. Pembayaran melalui berbagai mode. Ini mungkin betul, cuma kalimatnya aja yang pas ya. Jadi memiliki fitur untuk bisa membayar dengan berbagai macam jenis pembayaran gitu ya. Itu mungkin bisa lebih pas. Kalau pembayaran melalui berbagai mode ini kan seperti seolah-olah bagian dari proses yang lain gitu ya. Bukan bagian dari fitur ya. Kalau ini sama ini kira-kira apa? F2 sama F4. Fitur pembayaran. Sama atau enggak itu? Menurut saya irisan ya, belum enggak? Sama Pak, kurang lebih. Ya, kurang lebih kan pokoknya fitur pembayaran gitu ya. Memiliki. Kalau ini terlalu spesifik tuh enggak. Memangnya cuma ada kredit doang di Bukalapak. Kan banyak yang cash juga kan. Terus banyak juga yang modelnya pakai virtual apa itu? Account number ya. Atau mungkin modelnya ada yang pakai dompet, ada yang pakai gitu-gitu ya, banyak sekali kredit ya pasti ya. Jadi ini terlalu spesifik, terlalu detail, jadi akhirnya dia sebenarnya irisan dengan F2. Kalau terlalu spesifik kemungkinan memang ada dua. Yang pertama jadi kurang, ya kan pembayaran nggak cuma kredit, kan jadi kurang. Yang lain-lain pembayaran yang lain mana kan gitu kan. Yang kedua jadi double, dia sebetulnya masuk bagian dari yang lain. Misalnya dia harusnya masuk di bagian F2 sini. Ya. Untuk fitur F5 ini mungkin terlalu detail. Ini bukan bagian proses dari proses pembelian mana gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu yang non fungsional sepertinya lebih mudah sebetulnya ya. Bisa kemungkinan irisan itu sangat kecil untuk yang non fungsional ya. User authentication ya. Ini kadang mungkin terlalu detail ya. User identifikasi itu bagian dari security ya. Jadi security ini lebih tepat daripada user identification ya. Salah satu membuat aman ya, membuat aman itu kan dengan user identifikasi, ada yang lain juga kan gitu ya. Apakah cuma dengan login aja? Kan enggak ya. Mungkin ada fitur yang lain seperti session ya. Setelah 1 jam, 2 jam nggak bisa atau harus login lagi kan gitu. Itu salah satu fitur dari keamanan. Jadi nggak cuma pada saat login aja gitu ya. Atau mungkin double password ya, satu pakai login, kalau mau bayar pakai PIN. Nah itu tuh kan juga nggak cuma bisa notifikasi aja. Jadi ini nggak tepatnya itu terlalu detail. Padahal di sini sudah ditulis security ya. Security itu bisa keamanan, bisa keamanan dari sisi pembobolan data dan lain-lain, dari sisi safety ya. Jadi kalau security ini jarang dipakai. Kalau secure safety ya bisa ya. Secure itu lebih ke arah transaksi, keamanan transaksi ya.
Ada juga alat yang safe ya, safety itu keamanan dengan nyawa kita. Seperti Mas dan Mbak kalau pengen tahu keamanan dari sebuah software yang bisa kehilangan nyawa gitu ya. Itu contohnya coba Mas di YouTube, Mas dan Mbak lihat di YouTube terus cari kata kunci kecelakaan di lift gitu ya. Itu terutama yang mohon maaf yang mereknya dari negeri seberang itu, kalau mau naik lift itu saya pasti lihat dulu mereknya apa gitu ya. Kalau mereknya produk Jepang atau Korea, saya masih aman gitu ya. Tapi kalau nama elevatornya, airlift-nya itu nggak tahu gitu ya, nggak ada mereknya, saya biasanya agak cepat-cepat gitu kalau mau masuk ke dalam lift. Karena apa? Karena coba aja lihat di YouTube itu ya, berapa orang yang jadi korban gitu ya, pada saat naik, liftnya tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik gitu ya. Belum tertutup pintunya. Nah, padahal kan nggak masuk akal gitu ya, itu kan masalah software itu. Masalah software, entah itu PLC, entah apapun bahasa pemrograman yang dipakai ya. Kalau pintunya belum nutup, ya jangan naik atau jangan turun kan gitu ya. Efeknya kan seperti kepotong orangnya. Baru naik badannya separuh, tiba-tiba naik gitu ya, liftnya itu apa yang terjadi kan ngeri sekali ya. Itu contoh safety ya. Belum lagi ada yang dulu pernah kasus, Anda mungkin pernah di ronsen ya, Mas dan Mbak ya. Coba ronsennya itu ternyata nyala terus gitu ya. X-ray-nya itu kan nggak kelihatan ya Mas ya. Itu sebetulnya kan ada safety-nya. Nyalanya cuma berapa mili detik gitu ya. Nah, ternyata nyalanya berapa menit. Kita pas lagi lewat baru ditata aja sudah nyala terus. Apa yang terjadi? Ya matang gitu ya. Matang di dalam. Kalau enggak ya paling ya nanti ada kelainan genetis atau kemandulan ya, buat yang bujang-bujang hati-hati. Itu X-ray yang gagal itu pernah terjadi. Coba di searching juga ya. Kegagalan software yang terkait dengan safety. Ya. Belum lagi yang kegagalan software yang terkait dengan biaya yang besar ya, roket kalau nggak salah roket apa itu ya, yang buatan Eropa yang meledak ya, meledak gara-gara orangnya setting integernya, setting parameternya melebihi jumlah data yang masuk. Ya. Misalnya kita untuk harusnya memakai long integer, dia pakai integer. Apa yang terjadi? Begitu angkanya melebihi integer, kemampuan integer, maka akan reset ke 0 lagi. Gitu ya. Ya kalau itu dipakai buat form pendaftaran dan lain-lain nggak apa-apa gitu ya. Paling NIM kita tiba-tiba jadi 0 lagi. Gitu. Tapi kalau yang buat roket, meluncurkan roketnya, ya meledak lah di atas sana gitu ya. Nah, itu kalau nggak salah Ariane atau apa itu nama roket. Itu contohnya ya. Jadi contoh kegagalan software. Oke, silakan dikerjakan. Linknya saya share ya di chat. Sudah saya siapkan. Kelas A yang atas, kelas B yang bawah ya. Ini waktunya nggak harus 1 jam, 2 jam, silakan dikerjakan sampai selesai. Kalau biasanya kalau udah selesai saya disable ya, saya disable untuk editingnya. Biar nggak bisa dihapus sama temanmu maksudnya, bukan yang lain-lain ya. Nanti ya di clear itu kerjaan teman-teman hilang semua ya. Oke, sudah saya share ya, silakan dilihat di chatnya. Yang atas itu yang kelas A, yang bawah kelas B. Ada yang mau tanyakan? Halo? Sepertinya tidak ada, Pak. Kenapa ini saya hapus Kelompok. ya? Gimana? Kelompoknya udah ada di sini ya. Kelompok 1 ngoreksi kelompok 2. Ya, ini sudah ada sesuai namanya aja. Sesuai nama yang ada di dalam. Jadi ini sudah saya tukar-tukar ya. Yang kemarin di Tokopedia, sekarang ngerjain di Bukalapak itu ya. Jadi silahkan mengoreksi kerjaan temennya. Ini sebetulnya mengoreksi, tapi ya Mas dan Mbak juga belajar juga ya. Ini ada ruang kosong di sebelahnya, silakan dipakai untuk nyatet ya.
Misalnya di sini koreksi yang sini boleh dikopas juga. Saya copy di sini, saya taruh di sini. Masalahnya apa gitu ya? Ngomong sama kakak. Udah masalah itu. Ya ini terlalu umum. Boleh seperti itu ya. Jadi ini warnanya diganti dengan yang lain. Gitu. Oke ya. Silakan dilanjutkan sendiri. Untuk sesi Zoom ini saya kira sudah cukup. Habis Pak, ini untuk presensi bagaimana, Pak? ya absensi. Setelah ini saya buka linknya ya untuk absensi. Oke, Pak. Saya bukanya biasanya sampai sore, sampai jam 6 ya. Jadi jangan sampai sudah lewat, malam-malam ada yang minta, Pak, dibuka lagi ya. Jangan keseringin lah kayak gitu ya. Oke, dari saya mungkin cukup gitu aja. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya monitor terus ya, jadi cuma sesi Zoom aja yang saya tutup. Ya, Pak. Oke, Pak.